Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah catatkan pada hari ini, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertemu dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, kita lakukan pada malam hari ini, baik dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian tafsir Al-Quran, semoga menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semua itu semata-mata karena cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, menyingkat waktunya juga, pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Fatih di juz yang kedua ayat 151 52. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai pintu kenikmatan, baik nikmat yang zahir, yang nampak oleh kasat mata, kita hitung dengan jari kita, utawi yang lebih dari itu adalah nikmat batin, nikmat hidayatul imani wal islam, nikmat yang termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala tutupi aib-aib kita, tutupi kekurangan-kekurangan kita, yang semuanya itu mengharuskan dari kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengakui keagungan Allah dan menjalankan ibadah-ibadah ingkang Allah syariatkan. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir As-Sa'di, tafsirul Quran, yang pada pertemuan lalu sampai pada ayat 152 ya. 152. Betul ya? Saya ingat
kemarin masih sisa itu. Oh, yang terakhir kemarin pertanyaan tentang zikir itu ya, tentang ingat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas selanjutnya. Monggo dibaca dulu ayat 153 dan 154, kalau nanti masih sempat 155 dengan artinya. Ya, tafadhol. 155 berarti. 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, wassalah dan salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum membahas ayat ini, kita kemarin sudah membahas ayat ke-152, yakni tentang zikir, ingat kepada Allah dan bersyukur. Ya. Pada ayat 153 ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat pembahasan tentang sabar. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan kemarin ayat yang sebelumnya dijelaskan ayat tentang syukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan tentang sabar, itu diantaranya karena ada sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya atau kesesuaiannya itu karena hidup ini tidak terlepas dari yang namanya syukur dan sabar. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur, maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersabar. Mengapa demikian? Karena hidup manusia itu tidak terlepas dari yang namanya nikmat dan tidak terlepas dari yang namanya ujian. Ya. Isinya hidup manusia kan cuma dua itu. Kalau enggak Allah kasih nikmat, Allah kasih ujian. Dan bahkan salah satu di antara unsur yang lainnya itu masuk kepada yang satunya. Ujian itu adalah nikmat dari Allah,
nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran ya, untuk perintah bersabar, perintah bersyukur, karena kita memang membutuhkan dua hal tersebut ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amlir mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. In asabahu sarra syakara, kalau seorang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, maka kewajibannya adalah bersyukur. Fashkuruli fadhkuruni washkuruli. Wa in asabathu dharra sabara wa kana khairan lahu, kalau dia mendapatkan giliran kesengsaraan, ujian, kemelaratan, maka tugasnya adalah sabar, dia harus bersabar ya. Wa kana khairan lahu, dan itu lebih baik baginya, karena seorang mukmin, manusia itu tidak lepas dari yang namanya nikmat, tidak lepas juga dari yang namanya ujian. Bagi orang-orang yang makomnya ya, keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menganggap bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah sebuah kenikmatan, karena pada dasarnya dia kalau sabar menghadapi ujian, Allah mengangkat derajatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, memintalah kalian pertolongan, bis sabri was salah, dengan sabar dan salat ya. Artinya doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan kesabaran, kita menjalankan kesabaran dan salat itu sebagai penguat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita masuk dulu di awal kata ini, awal kata dalam ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Menurut para ulama mufassir, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau di dalam ayat Al-Quran kita temukan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau Ibnu Mas'ud, fa'ar'iha sam'ak, pok gatekno baik-baik, pok ringekno baik-baik, dengarkanlah secara seksama. Fa'ar'iha sam'ak, kalau kita mendengar ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengarkanlah baik-baik. Kenapa kok demikian? Fa innahu khairun ya'mur bihi, karena pasti isinya adalah kebaikan yang Allah perintahkan, au syarrun yanha anhu, atau isinya keburukan Allah suruh tinggalkan ya. Makanya para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, banyak ya di antara para ulama itu, atau bahkan ilmuwan-ilmuwan ya, bahkan sebagian ustadz itu mendeteksi ya, dan mereka menjelaskan, mentadaburi khusus ayat-ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena saking pentingnya hal tersebut ya. Kalau sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti ada panggilan khusus dari Allah. Kalau ya ayyuhan nas itu kan masih umum, orang mukmin maupun orang non mukmin, orang kafir. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah khusus, kita disanjung oleh Allah dengan nama keimanan ya. Saya teringat dulu ada namanya Ustadz sekaligus IR ya, Joko Iswanto, itu mengarang satu kitab judulnya Ayatul Rahman ya, ayat-ayat Allah Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Ayat-ayat Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Judul bukunya tebel segini ya. Saya pernah mampir ke rumah beliau dan dikasih satu kitab begini, judulnya Ayat Ar-Rahman untuk orang-orang yang beriman. Isinya apa? Isinya tadabbur firman Allah, ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu.
dihitung di dalam Al-Quran, beliau hitung jumlahnya ada 90 ayat. 90 ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dan kalau diperinci bukan 90 ayat, 89 ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, satunya itu diawali ayyuhal mu'minun, tapi maknanya secara makna sama sehingga digenapkan 90 ayat. Ya. Dan ayat yang kita baca ini termasuk ayat yang kedua, termasuk urutan ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar ayat Allah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mari kita simak. Maka kita sumonggo kita siapkan hati kita bahwasanya di balik ini, setelah ini mesti ada perintah Allah yang Allah suruh atau larangan yang Allah minta untuk tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, amarallahu ta'ala al-mu'minin bil isti'anati ala umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah bis sabri was salah. Allah memerintahkan orang-orang beriman ini untuk meminta pertolongan menghadapi urusan mereka yang sifatnya agama dan urusan mereka yang sifatnya dunia dengan kesabaran dan sholat. Ya. Jadi meminta pertolongan di sini itu ada dalam dua hal. Yang pertama, ketika kita hendak menghadapi atau menjalankan urusan agama, itu juga kita minta penguatan atau pertolongan dari Allah melalui sholat dan kesabaran kita. Yang kedua adalah urusan dunia, ya, urusan dunia. Dan dua perkara ini kalau dikumpulkan itu sudah mencakup kehidupan kita semua. Karena kita hidup di dunia ini ya, kalau satunya untuk dunia, maka satunya untuk agama. Mesti dua ini kita jalankan, begitu. Tidak bisa kita tinggalkan. Lantas apa kesabaran itu? Kata beliau, fas-sabru huwa habsun nafsi wa kafuha ala ma takrah. Yang dinamakan kesabaran itu adalah menahan jiwa, menahan hawa nafsu, wa kafuha, dan membendungnya ala ma takrah, terhadap apa-apa yang tidak dia sukai. Ya. Jadi as-sabru makna secara bahasa adalah al-habzu, menahan diri, ya, menahan jiwa, menahan hawa nafsu. Maka dapat kita ketahui di sini bahwasanya kesabaran itu, kekuatan dalam kesabaran itu munculnya pertama kali ya dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Yang bisa membuat diri kita itu bersabar ba'dallah, setelah Allah yang menggerakkan kita, memberikan kita kekuatan, ya adalah diri kita sendiri. Ya. Karena usaha habsun nafsi itu berawal dari diri kita sendiri. Ya. Fahuwa thalathatu aqsamin, dan kesabaran itu kata Imam As-Sa'di ada 3 bentuk. Yang pertama, sabruha ala ta'atillah, sabar dalam menaati perintah Allah, dan ini sudah maklum sekali. Wa an ma'siyatillah hatta tatrukaha, yang kedua sabar meninggalkan larangan Allah sampai benar-benar ditinggalkan. Wa ala aqdarillah al-mu'limah, yang ketiga sabar menjalani, menghadapi takdir dari Allah yang tidak mengenakkan, ya, yang tidak mengenakkan. Fala tatasakhatuha, dan tidak istilahnya gerundeli, tidak mengeluh, ya, tidak nyimpen rasa dongkol di dalam dirinya. Ini 3 macam bentuk kesabaran yang umumnya disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah
Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Dan masing-masing punya tingkatan. Ya. Kita sabar di atas ketakwaan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi musibah yang Allah berikan ini masing-masing punya keutamaan. Apa itu? Kita baca. Fas-sabru huwal ma'unatul 'azima 'ala kulli amrin. Maka kesabaran itu adalah pemberian karunia yang agung dari Allah 'ala kulli amrin, dalam menghadapi setiap perkara. Fala sabila li ghairi sabir ayyudrika matlubahu. Tidak ada jalan yang paling cepat, yang paling kuat untuk mencapai suatu hasil tujuan kecuali dengan bersabar, ya. Khususan at-ta'at asy-syaqqah al-mustamirrah, khususnya kalau kita ini menjalankan atau sedang menjalankan ketaatan-ketaatan yang sifatnya berat dan rutin kita jalankan, ya. Dan ini benar-benar kita rasakan masing-masing sesuai dengan tingkat keimanannya masing-masing, ya. Ada orang yang menjalankan amal ibadah puasa saja, sholat jamaah, itu dalam hatinya berat, Mbak. Dalam hatinya berat, sudah berat. Apa yang dia butuhkan? Ya kesabaran. Ada yang amalan sholat itu biasa, sholat jamaah sangat biasa baginya, mudah baginya, tapi amalan puasa itu sangat berat, ya. Butuh apa? Ya butuh kesabaran. Karena kalau nggak ada kesabaran ya nggak bisa sampai tujuannya. Nggak bisa sampai tujuannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat juga meminta bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat ini. Makanya ya tidak satu ayat saja Allah menyebutkan antara kesabaran dan sholat ini, ya. Dalam surat At-Taha juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh nabinya untuk menjalankan sholat dan juga bersabar menjalankan sholat tersebut. Gimana ayatnya? Wastabir 'alaiha. Awalnya gimana? Satu hari? Toha, surat Toha. Ayatnya lupa, ya. Ayatnya lupa. Iya. Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirikanlah salat. Iya. Dirikanlah salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu dalam menjalankan salat tersebut. Artinya apa? Artinya memang salat itu bagi sebagian orang, ya, itu butuh kesabaran. Tadi syaqqah, berat, rutinitas yang berat, al-mustamirah yang terus kita jalankan, ya. Wastabir 'alaiha, sabarlah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki darimu, justru kami akan memberikan rezeki kepadamu kalau kamu sabar dalam sholat tadi, ya. Dan ini sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, termasuk tadi tafsiran ya ayyuhalladzina amanu, itu termasuk tingkatan sabar yang paling utama. Kenapa? Karena ibadah itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin, kecuali untuk beribadah. Karena ibadah itu tujuan utama, maka sabar dalam beribadah itu yang paling utama daripada tingkatan sabar yang lainnya, gitu. Maksudnya tingkatan, ya, 3 tingkatan tadi, yang paling utama adalah sabar dalam ketaatan. Wa kadzalika al-ma'siyah allati tashtaddu dawa'iyan nafsi. Dan begitu pula sabar meninggalkan kemaksiatan yang sangat kuat sekali faktor dari hawa nafsu itu untuk mengarahkan diri ke maksiat tersebut, ya. Wa hiya fi mahalli qudratil abdi, dan kemaksiatan tersebut bisa dilakukan oleh hamba tersebut.
fahadhihi la yumkinu tarkuha illa bisabrin azim. Maka kesabaran menghadapi maksiat semacam ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran yang agung. Sama sebagaimana ibadah meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran sesuai masing-masing keimanannya. Ada yang Masya Allah karena keimanan yang tinggi meninggalkan pandangan terhadap syahwat, terhadap aurat ya yang tidak halal dia pandang itu mudah, tapi bagi sebagian itu sulit. Itu sulit. Nah, kalau tidak ada kesabaran, nggak ada rasa tahan diri, ya Allah ini saya jangan sampai melakukan kemaksiatan padamu ya Allah, nggak ada jiwa-jiwa sabar seperti ini, ya wis, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lam yudrik syai'an wa hasala 'alal hirman. Maka dia tidak akan mendapati sesuatu pun, hasil satu pun, dia tetap akan melakukan kemaksiatan itu. Nah, sebagian ulama justru menjadikan kesabaran menghadapi maksiat ini itu jauh lebih utama dan paling utama daripada tingkat-tingkat kesabaran yang lain, macam-macam kesabaran yang lain. Maka dulu kita temukan ya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam hidupnya kan diuji berbagai bentuk ujian ya. Berbagai bentuk ujian dia sabar. Dari awal sudah diuji, dia diusir oleh saudara-saudaranya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian hampir mau dibunuh, tidak jadi, dijual, dibeli. Kemudian masuk sebuah istana, di situ Raja Fir'aun, kemudian dipenjara, digoda oleh wanita yang namanya Zulaikha. Ya. Semuanya itu disikapi dengan sabar oleh beliau, dia tahan diri. Oleh para ulama dijelaskan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghadapi godaannya wanita yang mengajak beliau untuk berzina, ya, itu lebih tinggi, lebih utama kesabarannya daripada kesabaran Nabi Yusuf ketika diusir dan dibenci, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Ya. Kenapa kok demikian? Karena sabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu dorongannya dari pilihan pribadi. Ya. Dorongannya dari pilihan pribadi. Tapi kalau sabar menghadapi cobaan yang ada dari luar ini, itu adalah ittirori. Ittirori itu di situ ada unsur ini sudah takdir Allah, saya menerima ini, bukan pilihan, bukan pilihan. Makanya dua jenis kesabaran yang pertama tadi disebut sabrun ikhtiyari, sabrun ikhtiyari. Ini sampun okay. Gimana? Sabrun ala ta'ah yang pertama ya. Yang kedua sabrun ala tarkil maksiyah. Terus yang ketiga sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah atau al-musibah. Nah, sabar, dua jenis sabar yang dua ini, yang pertama ini disebut sabrun ikhtiyari. Ikhtiar itu pilihan, berdasarkan pilihan dari jiwa, pilihan pribadi. Tapi kalau sabar yang ini namanya sabrun idtirari. Sabar yang sifatnya darurat, enggak mungkin bisa dihindari. Ya, kita sabar maupun enggak sabar itu pasti terjadi.
Makanya ya kita sabar aja. Nah itu grade-nya beda. Grade-nya beda. Yang paling utama dua sabar yang di atas. Karena sifatnya sabar dari pilihan kita sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam itu diutamakan kesabarannya yang ketika menghadapi Zulaikhah itu. Kenapa? Karena kesabarannya itu timbul dari dirinya. Saya tidak mau. Ya. Yang mana dia leluasa saja di situ untuk mau diajak zina oleh Zulaikha. Semua faktor mendukung kok. Ketampanan beliau, kecantikan Zulaikha, dan beliau ada di istilahnya itu perantauan lah ya. Orang kalau ada di perantauan itu beda dengan di kampung sendiri. Di kampung sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, isin dilihat tonggo kan ngono. Tapi ketika di kampung perantauan dia kadang-kadang timbul itu kira faktor untuk maksiat itu ya. Tapi dia tidak memilih itu. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasabrun jamil ya. Sungguh kesabaran engkang indah ya. Kesabaran yang indah. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, karena itu dalam memahami ayat ini mari ya kita tekankan dalam diri kita, karena inti kita dari mempelajari Al-Qur'an ini adalah untuk kita amalkan ya. Ketika kita menjalani ibadah ataupun kita meninggalkan kemaksiatan ya, ingat ayat ini bahwasanya kalau kita sabar ya menghadapi itu semuanya, bahkan ya masuk ke dalam kelas ridho ya, ridho wis awakku payah-payah gak ya wis ya, sabar saentek-entek tenaga ya, ingatlah di situ Allah Subhanahu wa taala kasih keutamaan yang luar biasa ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan balasan oleh Allah, pahala mereka adalah bighairi hisab, tanpa perhitungan ya. Tanpa perhitungan. Pokoknya enggak ada batasnya pahala bagi orang yang sabar itu, enggak ada batasnya. Maka puasa juga seperti itu. Disebutkan pahala puasa itu apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ana ajzi bihi. Amalan-amalan yang lain, salat, zakat dan lain sebagainya disebutkan ini pahalanya sekian. Salat jamaah itu 27 derajat daripada salat sendiri. Tapi kalau puasa, kata Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalas pahala puasa itu. Sebabnya apa? Karena dalam puasa itu ada unsur al-imsak, as-sabru, menahan diri. Sementara as-sabru, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala kesabaran itu tak ada batasnya, tidak diperhitungkan oleh Allah, enggak ada hitungannya. Tapi bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, sabar ini seperti tadi yang kita bahas sering dikaitkan dengan sholat ya. Kenapa? Dan disebutkan sabar itu yang pertama sebelum sholat, karena untuk menjalankan sholat ini butuh kesabaran ya. Sebelum sholat, kita melaksanakan sholat itu kita harus punya jiwa yang sabar. Ketika kita tidak punya kesabaran tadi, sholatnya itu mungkin tidak sempurna ya. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan itu menyebutkan, disebutkan kesabaran yang paling pertama di sini sebelum sholat, karena dengan kesabaran itu kita akan mutmain, tumakninah dalam sholat, karena sudah punya kesolehan diri, sabar dalam menjalani ibadah. Sholat itu pun ya disandingkan dengan sabar, karena sholat ini akan menumbuhkan jiwa kesabaran dalam diri kita ya. Makanya kalau orang sholatnya itu benar ya, orang sholatnya itu benar, kemudian menyempurnakan sunnah, kewajiban dan adab-adabnya, biidznillah tanha anil fakhsya'i wal mungkar.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat itu bisa menumbuhkan kesabaran dalam diri kita dari melakukan kemaksiatan. Ini sabar dan salat, sabar dan salat, sabar dan salat. Baik, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Fa'ulimat anna sabra muhtajun ilaihil abdu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kesabaran itu adalah sifat yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Bal mudtarrun fi kulli halatin min ahwalihi. Bahkan sifat darurat yang enggak boleh ditinggalkan dalam segala kondisi. Falihada amara Allah taala wallahu ma'as sabirin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Keutamaan sabar itu luar biasa. Dan kita pahami dari ayat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, berarti Allah itu akan terus membimbing orang-orang yang sabar, ya. Allah itu akan terus membimbing orang-orang yang sabar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, di sini ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang sabar. Dan ingat disebut kata sobir, sobir itu isim fa'il. Isim fa'il itu artinya sudah menjadi sifat karakter seorang hamba, sudah menjadi karakter orangnya itu mudah sabar, ya, sudah melatih dirinya untuk sabar, ya. Sabir disebutkan oleh Allah dalam bentuk isim sifat, berarti sebelum ibadah sabar, pas ibadah sabar, setelah ibadah juga sabar, ya. Allah sebutkan as-sabirin, orang-orang yang terus bersabar, ya, akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam salah satu hadis Allah sebutkan wa man yasbir yusabbirhullah. Barang siapa yang bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang penyabar. Artinya barang siapa yang berusaha untuk bersabar, latihan sabar, lama-lama dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang penyabar. Okay. Innallaha ma'as sabirin. Baik, kita lanjutkan ayat ke 154 setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi kita lanjutkan sejenak. Jadi sabar itu tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama tadi sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalani takdir ataupun musibah. Ya. Dan ini semuanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dalam menjalankan ketaatan sampai tingkatan syukur, ya. Beliau salat sampai bengkak-bengkak, ya. Bukan hanya sabar lagi, tapi di atas kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabar untuk tidak menzalimi, ya, untuk berlaku adil kepada para sahabatnya. Dan bahkan beliau sendiri adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sejarahnya yang paling banyak ini adalah sabar dalam menghadapi ujian, cobaan hidup, ya. Bahkan ada gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi, ya. Makanya dulu kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap diri beliau sendiri dan para sahabatnya yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ini, beliau adalah orang yang paling penyabar, ya. Beliau ketika melihat Ammar bin Yasir, ya, disiksa, kemudian bapaknya Yasir dicambuki bahkan sampai mati, disiksa, kemudian melihat istrinya, ya, wanita yang syahid pertama kali namanya Sumayyah, ketika itu disiksa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabran ya ala Yasir, bersabarlah, sabarlah, tahan, kuatkan diri kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena janji Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah surga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya jiwa-jiwa kesabaran, bukan hanya memerintahkan, ya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di mana? Taif, ya. Dakwah di Taif itu ketika pulang itu sampai beliau dilempari batu,
ya, dibuat dua barisan, yang satu orang-orang idiot, yang satu anak-anak kecil, ya, ibarat yang mau lewat di tengah-tengah mereka ini adalah orang yang dianggap hina. Rasulullah SAW lewat di tengah mereka, dilempari batu, ya, bersama satu sahabatnya, sampai disebutkan kakinya berdarah, nempel lengket sama terompah beliau, sandal beliau, ya. Malaikat sudah ngasih kode, wahai Muhammad, kalau engkau mau saya gulingkan gunung Akhsyabin, dua gunung yang ada di dekat mereka ini kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? La, tidak. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah kaum yang belum mengerti, belum paham, ya. Wa ada Allah, dan saya berdoa kepada Allah, la'allallaha ayyukhrijahum, semoga Allah itu mengeluarkan dari keturunan mereka ini qauman, satu kaum yuwahhidullah azza wa jalla, mereka mentauhidkan Allah, kuat iman mereka. Dan doanya Rasulullah ini benar-benar terjadi. Keturunan orang-orang Taif ini adalah keturunan yang kuat keimanannya ketika terjadi peristiwa murtadnya, banyaknya murtad, orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar, ya. Ternyata keturunannya itu mendapatkan berkah dari doanya Nabi SAW. Nabi sabar, ya, bahwasanya ini belum saatnya, memang saatnya ini adalah sabar, nanti waktunya ada sendiri. Taib jamaah sekalian, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar, Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya itu memberikan contoh, di antara contoh yang harus kamu sikapi dengan sabar, ya. Dan ini yang paling dominan, paling banyak contohnya, paling kuat butuh kesabaran adalah alladzina yuqtaluna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka yang memperjuangkan agama Allah melawan orang-orang kafir, ya. Maka Imam As-Sa'di berkata, lamma amaral bil isti'anah bis sabri dzakara namudajan mimma yusta'anu bis sabri. Ketika Allah menyuruh kita untuk bersabar, Allah kasih contoh praktek amalan yang butuh kesabaran tinggi, paling tinggi ini. Baru setelah itu nanti turun grade-nya, ya. Turun ujian-ujian setelahnya, walana buluwannakum bisyai'in itu. Tapi yang paling pertama butuh kesabaran tinggi ini. Apa itu? Wa huwal jihadu fi sabilillah, yakni adalah berjihad di jalan Allah. Wa huwa afdalu ta'at al-badaniyah, dan jihad itu adalah ketaatan yang paling utama yang sifatnya jismiyah, ya, fisik. Wa asyaqquha 'alan nufus, dan yang paling berat dirasa oleh jiwa, lima syaqqatihi fi nafsih, karena berat, ya, bagi fisik seseorang, jiwa seseorang, ya. Wa likaunihi mu'addiyan lil qatli wa 'adamil haya, dan karena jihad itu berkonsekuensi, beresiko kepada tidak adanya hidup seseorang, maksudnya kematian, terbunuh, ya. Allati innama yarghabur raghibuna fi hadhihi dunya li khusulil hayah, yang mana kehidupan, ya, kehidupan di dunia ini itulah yang diinginkan oleh orang-orang manusia, orang-orang yang hidup di dunia ini. Kita kan hidup di dunia ini, di antara salah satu kenikmatan yang paling besar adalah al-hayah, kan, hidup, ya, kehidupan. Dan kita kalau nggak ada kehidupan, ya nggak bisa menjalankan apapun, kan begitu, ya. Jadi salah satu tujuan yang diinginkan oleh manusia pada umumnya di dunia, yaitu adalah kehidupan. Jangan sampai kita ini mati, kan gitu, menghindari kematian. Nah, ketika ada amalan yang resikonya adalah menghilangkan kehidupan itu, disikapi dengan sabar, itu menjadi amalan yang paling utama. Maka kata Imam As-Sa'di, annal mahbub la yatrukuhul akil illa al mahbub illa li mahbubin a'la minhu. Orang itu tidak akan meninggalkan apa yang dicintainya kecuali kalau ada yang lebih dia cintai lagi. Kehidupan ini kita cintai napa mboten? Ya, kita mencintai kehidupan. Maksudnya kita nggak bisa lepas daripada kehidupan untuk menjalankan ketaatan.
tatkala ada orang yang ingin meninggalkan, ya, termotivasi, kemudian ingin berjihad, memperjuangkan agama Allah, meninggalkan kehidupan, kan resikonya meninggalkan kehidupan. Itu pasti orang yang berakal akan berpikir. Berpikirnya apa? Dia akan meninggalkan kehidupan itu karena satu tujuan, ada kehidupan yang lebih baik lagi. Orang itu akan meninggalkan satu makanan yang baik, itu kan ada makanan yang lebih enak lagi. Sama, kita itu akan meninggalkan kehidupan yang enak ini karena ada kehidupan yang baik lagi, lebih baik lagi. Apa itu? Yaitu kehidupan fadilah, mendapatkan keutamaan sebagai syuhada. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan, wahai orang-orang beriman, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak, mereka enggak mati, tapi mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka itu justru orang-orang yang berakal, meninggalkan kehidupan yang sederhana ini dan menjemput kehidupan yang lebih baik. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak merasa, tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Makanya Imam As-Sa'di, ya, kalau kita baca tafsiran ini, itu menyebutkan keutamaan orang-orang yang mati syahid itu, ya. Di antaranya itu kan dalam hadis disebutkan ada 5 atau 6 keutamaan. Di antaranya yang pertama, yughfaru lahu min awwali qitrati damih. Orang yang mati syahid itu dari tetes pertama kali dia berjihad sudah diampuni dosanya, ya, sudah diampuni dosanya. Wa yu'jaru min adzabil qabri, diselamatkan dari azab kubur, sudah diampuni, diselamatkan dari azab kubur. Wa yura maq'adahu minal jannah, ketika sudah dijemput syahid ini, dia diperlihatkan kursinya itu di surga, ya. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan nanti ketika hari kiamat diselamatkan oleh Allah dari ketakutan yang besar, ketakutan yang besar. Wa yuzawwaju bi khuril 'ain, dan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari. Dalam riwayat At-Tirmidzi sampai 70 bidadari, ya, 70 bidadari. Sampai ruh, ya, kata Imam As-Sa'di, ruh orang-orang yang syahid, ya, itu disebutkan oleh beliau, dan ini beliau mengambil dalam hadis, fi ajwafi tuyurin khadrin, ruh orang-orang yang syahid, ya, ini tafsiran daripada akhya, ya, mereka itu hidup, ya, mereka itu hidup. Hidupnya bagaimana? Ruh mereka ini fi tuyurin khadrin, di dalam tenggorokan burung-burung yang berwarna hijau, ya, burung ini ada di surga. Tari itu anharul jannah, yang mana burung ini mengelilingi atau berterbangan di sungai-sungai surga, ya. Ruh mereka ada di tenggorokan burung-burung yang mengelilingi surga. Ta'kulu min thimariha, yang makan buah-buah di surga. Wa ta'wi ila qanatil, dan burung ini nanti akan hinggap di pelita-pelita atau lampu-lampu mu'allaqah bil arsy, yang lampu-lampu ini itu menempel di arsy, ya, di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi merasakan hidup yang lebih baik lagi, ya. Roh mereka bisa jadi jasad mereka itu, ya, terpotong-potong, tercabik-cabik, ya, sebagaimana yang kita lihat di Gaza. Akan tetapi roh mereka merasakan kehidupan yang jauh lebih dari itu. Makanya dulu Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Jabir bin Abdullah, mohon maaf ini saya tambahi, masih ada waktu, ya. Jabir bin Abdullah itu ketika perang Uhud itu melihat bapaknya, namanya Abdullah bin Amr, bapaknya ini syahid, ya. Bapaknya ini Abdullah bin Amr ini adalah orang yang dalam sejarahnya punya banyak saudari, ya, punya anak-anak putri yang banyak, ya, anak wanitanya itu lebih banyak. Nah, Jabir bin Abdullah itu anaknya sahabat Nabi, periwayat hadis, perawi hadis, ya. Ketika mau ikut perang Uhud,
Bapaknya ini nyuruh, "Wahai Jabir, jangan ikut perang Uhud. Jagain tuh adik-adikmu yang putri, ya, saudari-saudarimu yang putri, jagain. Biar saya yang ikut perang Uhud." Sudah sangat tua Abdullah bin Amr ini. Karena sudah sangat tua, di awal dia ikut terjun perang Uhud ini langsung syahid. Langsung syahid. Nah, ketika sudah syahid, dalam sejarah atau sirah Ibnu Hisham itu dikisahkan, ya, dalam sejarahnya dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengabari kepada Jabir bin Abdullah anaknya, "Wahai Jabir bin Abdullah, sesungguhnya bapakmu itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Ditanya bagaimana wahai Rasulullah? Ditanya, "Wahai Abdullah, sekarang apa yang akan engkau inginkan dari saya? Apa yang ingin engkau saya berikan untukmu wahai Abdullah?" Ya. Maka kata Abdullah bapaknya ini, "Ya Allah, saya tidak minta apapun kepadamu karena kehidupan ini sudah sangat indah sekali, kecuali satu, tolong kabari orang-orang yang ada di dunia yang mereka masih hidup, kabari kepada mereka tentang kenikmatan-kenikmatan kami yang ada di sini, agar mereka itu merasakan, agar mereka itu ingin mati sebagaimana kami. Dan satu lagi, kembalikanlah kami ke dalam dunia biar kami terbunuh lagi, lalu menikmati kenikmatan ini, terbunuh lagi lalu merasakan kenikmatan ini, terbunuh lagi, sampai terus menerus seperti itu." Ya. Saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki yang sangat nikmat. Baik jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini salah satu renungan bagi kita semua, dan sebagaimana realitanya kita doakan, ya, orang-orang yang sekarang sedang berkecimang, bahkan setiap hari jejak dan satu jengkalnya itu adalah kesahidan, yakni di Gaza, ya. Setiap anaknya adalah pejuang, setiap jejak jengkal tanahnya itu adalah syahid isinya. Kita doakan untuk mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat derajat mereka, ya, di surga, sebagaimana yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis. Dan Allah golongkan kita termasuk di antara orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Kalau ada kelebihan murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Kita buka satu pertanyaan saja. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Mas Wir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'inu, Tat. Ini maknanya kan minta pertolonganlah kalian kepada Allah. Tapi di sini Arabnya kok nggak ada lafaz Allah, Tat. Sekian, Tat. Terjemahnya ada lafaz Allah, tapi Arabnya kok nggak ada lafaz Allah, Tat. Sekian, Tat. Iya. Iya. Memang secara lafaz tertulis di situ tidak ada lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, tapi secara makna sudah umum diketahui, ya, secara makna umum diketahui bahwasanya al-isti'anah itu termasuk daripada ibadah, ya. Isti'anah itu salah satu bentuk ibadah. Dalil yang pertama itu adalah di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah. Nah, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, ya. Dari sini kemudian bisa disimpulkan dan menjadi sebuah keumuman bahwasanya meminta pertolongan itu adalah ibadah, dan ibadah itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun di sini mboten disebutkan secara lafziyahnya, ya. Nah, bisobri wassalah itu dengan kesabaran dan sholat. Jadi mintanya kita kepada Allah tapi dengan sabar dan sholat,
Ya, artinya dengan kita menjalankan kesabaran dan sholat, ya, salah satu sarana kita minta pertolongan kepada Allah ini adalah sabar dan sholat. Ngoten Pak. Nggih, mungkin ngoten sekedap ya. Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Marilah akhiri kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.